Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 22 Agustus 2022, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu dalam pekan biasa ke-21, tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 23, ayat 13 sampai dengan 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, ucapan celakalah yang ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang atau suatu kelompok mengungkapkan kesedihan dan kegeraman Tuhan Yesus atas keadaan mereka yang buruk dan peringatan terhadap akibat buruk yang akan mengikutinya. Ada total 7 sabda celaka yang disampaikan Tuhan Yesus. Dalam perikop Injil hari ini, terdapat 3 sabda celaka yang disampaikan Tuhan Yesus. Sabda pertama ditujukan kepada para ahli kitab dan orang Farisi, karena mereka menghalang-halangi orang masuk ke dalam kerajaan Allah dengan perlawanan mereka terhadap Tuhan Yesus beserta para murid. Sabda kedua mempersalahkan mereka karena usaha misioner mereka untuk mempertobatkan orang ternyata justru menjerumuskan dan merugikan kehidupan rohani orang. Sabda ketiga mengarah pada usaha orang-orang Farisi menakut-nakuti orang yang mengucapkan sumpah atas barang-barang yang paling suci seperti mezbah, bait Allah, dan Allah sendiri. Kemudian menggeser sumpah itu pada hal-hal yang tidak penting seperti emas dari bait Allah dan persembahan di mezbah. Tuhan Yesus menolak usaha orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini sebagai kasus yang konyol
dan menggelikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Tuhan Yesus mengutuk orang-orang Farisi dan para ahli Taurat karena pilihan hidup mereka yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Mereka terus-menerus hidup dalam kebobrokan. Mereka lupa bahwa Tuhan menghendaki kejujuran dan ketulusan dalam hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria menjadi ratu bukan karena ia memegahkan diri, tetapi karena Bunda Maria rela dan bersedia terlibat langsung ambil bagian dalam karya Tuhan Yesus, Sang Raja. Pilihan sikap Bunda Maria inilah yang mestinya kita teladani. Menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita berani menjadi seperti Bunda Maria? Ataukah kita ingin terus hidup dalam kepalsuan seperti orang Farisi dan para ahli Taurat? Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan dalam kepalsuan dan keegoisan diri. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, semoga hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Semoga kami senantiasa mendukung sesama yang sedang berjuang untuk bangkit. Jangan biarkan kami sombong dan tinggi hati, karena Engkau mencintai semua umat kesayangan-Mu tanpa syarat. Tuhan, lindungilah kami dari segala pikiran yang jahat, sekarang dan selama-lamanya. Amin.